Assalamualaikum, jumpa kembali di channel Luli Kania. Terima kasih Anda telah hadir di channel ini. Semoga Anda semua selalu berbahagia dan selalu ada dalam berkat kesehatan, juga lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda umat muslim yang menjalankannya. Video kali ini kita akan lihat perkembangan sidang MK hari ini. Otto Hasibuan mempertanyakan saksi Anies, meragukan keaslian dokumen bukti kecurangan yang dibawanya. Seperti apa? Mari kita simak. Tim kuasa hukum Prabowo semua mempersiapkan jubah. Siapa yang paling ganteng pagi ini? Bung Yusril, Anda merasa paling ganteng pagi ini? Sedang bersiap-siap ya. Ini kontrol 9 juta loh. Wawancara. Gimana? Siap ya? Siap. Siap ya? Bertempur lagi hari ini. Ya. Oke. Sidang MK. Selamat Tanggal. bertempur. Ya, itu. Tanggal apa nih? Proposalnya juga tanggal 1 April. 1 April. Ya. Mahaguru Ece Kaligis, Profesor. Oke, gas. Ya, oke gas. Lainnya mereka punya Tuhan, tapi Jokowi dia tidak punya Tuhan. Tidak ada yang ditakutinya. Kita sudah terima DP surga. Dengan kita datang ke sini, nyawa kita serahkan pada Allah. Kita tidak takut mati. Mati di tempat ini, insya Allah kita semuanya akan mati syahid. Allahu Akbar. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Bagaimana tanggapan Prof terhadap gugatan paslon 1 dan paslon 3 untuk menolkan suara paslon 2 Prabowo Gibran? Ya, saya kira gugatan tersebut sah-sah saja ya, boleh-boleh saja ya. Tetapi kan harusnya gugatan itu kalau dugaan terhadap pelanggaran terstruktur, kemudian tersistem dan masif, itu harusnya sebelum pemilu. Kalau memang itu prosedur dan persyaratan, harusnya kalau memang itu dianggap melanggar, ya mereka memboikot aja, tidak usah ikut pemilu gitu. Tapi ini kan mereka sudah mengamini, ya sudah semua sepakat untuk ikut serta, ya kan, bahkan di dalam debat pun merasa happy, merasa nyaman, merasa menang, ya kan. Nah, nggak bisa sepihak. Artinya tatkala paslon 1, paslon 3 menggugat untuk mengenolkan, lo kan paslon 02 punya pemilih, punya masyarakat. Kalau dibandingkan dengan perolehan 01, 03 digabung aja masih 02. Apakah nanti rakyat yang telah memilih 02 tidak akan marah? Nah, ini harusnya realistis lah. Realistis. Masa untuk mengenolkan suara berarti nggak ada yang memilih dong. Ini sesuatu yang tuntutan yang berlebihan. Nah, jadi saya menilai bahwa ini tuntutan yang berlebihan. Nah, kalau memang di dalam prosedur ya adanya dugaan ya terstruktur, tersistem, kemudian juga masif, ya itu harusnya sebelumnya nggak mau dan dibatalkan, nggak mau ikut pemilu. Kalau berdua 01, 03 nggak mau ikut peserta pemilu pasti batal, karena nggak bisa calon satu pasang kan. Nah, harusnya seperti itu. Tetapi harusnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sengketa pemilu itu kan hasil pemilu, bukan mekanisme sebelumnya. Jadi justru ini melanggar konstitusi. Tatkala ini nanti MK mengabulkan 0 suara untuk Prabowo Gibran, ini justru melanggar konstitusi, karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang pemilu itu sudah jelas bahwa hasil pemilu, bukan mekanisme ataupun prosedur persyarat untuk terselenggaranya pemilu. Nah, ini yang masyarakat harus diberikan pemahaman yang baik. Saya kira tuntutan untuk mengenolkan suara paslon 02 ini berlebihan, mengada-ada. Kan mereka kan punya pendukung,
punya orang yang memilih, rakyat yang memilih. Jadi nggak bisa dong dinolkan dong. Ini sesuatu yang memang mau cari keributan. Sebenarnya ini ya. Mohon klarifikasi dulu, yang dihadirkannya ahli atau saksi? Saksi. Saksi. Ya. Saksi fakta yang mulia. Mungkin saudara saksi kapitulasi temuan yang Anda tadi, kan Anda ngomongnya cepat tuh, takutnya nanti khawatirnya. Jadi apa saja temuan-temuan yang janggal yang saksi temukan? Tadi Atau kita dikumpulkan ya Pak, ya. Pak Repli biar Ya. nanti sekalian dijawab sekaligus oleh Yang saksi. kedua, Anda melakukan ini secara random itu kira-kira di berapa provinsi ya, atau di berapa kabupaten kota? Kemudian setelah Sirekap tutup, itu apa yang Anda lakukan? Apakah Anda masih bisa mengakses atau bagaimana? Silakan. Atau aktivitasnya berhenti? Ya, ada yang tambahan dari lawyer yang lain? Kan kalau dianggap cara baca sistem terhadap form C hasil yang diunggah itu tidak tepat, maka kemudian mekanisme berikutnya adalah formulir direkapitulasi di tingkat kecamatan juga diunggah. Nah, pertanyaan saya adalah apakah saudara saksi sudah pernah mengakses formulir rekapitulasi tingkat kecamatan di TPS-TPS yang tadi dianggap anomali oleh saudara saksi? Terima kasih. Baik, dari pihak terkait. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, saya ingin mendapatkan suatu konfirmasi dan verifikasi. Anda kan sekarang ini bercerita tentang dokumen-dokumen yang saudara ceritakan di screenshot, tapi saudara tidak jelaskan screenshot dari mana, dan kemudian saudara juga tidak bisa membuktikan di sini apakah itu keasliannya itu benar atau tidak, sehingga kita khawatir nanti kita bicara tentang dokumen yang tidak terverifikasi, ya. Nah, ketiga, bahwa saudara juga tadi mengatakan bahwa saya tidak tahu, saya hanya mengamati saja dokumen-dokumen bukti-bukti ini. Oleh karena itu bisa nggak saudara saksi, karena ini kan di persidangan, jadi yang kita bicarakan ini harus jelas, yang bicarakan ini originalitasnya benar atau tidak. Bisa nggak saksi atau mungkin sudah menyerahkan dokumen-dokumen itu, keasliannya itu melalui kuasa hukum saudara kepada kami supaya kita tahu. Jangan sampai yang kita bicarakan ini sebenarnya tidak benar dan tidak ada gitu loh. Ya, itu cukup pertanyaan ya. kita. Cukup. Baik. Masih ada? Dari pihak terkait masih ada, Yang Mulia. satu pertanyaan Pak. Ya, satu saja ya. saya ingin bertanya. Saya ingin bertanya kepada saksi. Tadi berkali-kali saksi menyatakan bahwa saksi melihat secara kasat mata. Ya, saksi melihat secara kasat mata. Nah, kalau kita melihat atau mereview daripada arti seorang saksi itu melihat, mendengar, mengalami. Nah, mereview pada pertanyaan Prof. Otto, di mana dan dari mana saksi mendapatkan alat bukti yang seperti saksi sampaikan tadi, yang dipakai sebagai acuan oleh tim kuasa hukum 01 untuk menjadikan saksi sebagai saksi fakta. Demikian, Majelis Hakim. Baik, dari Hakim. Cukup ya. Silakan Pak Amrin, singkat-singkat jawabnya. Ya Pak, jadi yang pertama dari Pak Repli. temuan-temuan, ya dari Pak Repli, pertama masalah temuan-temuan. Jadi memang yang intinya yang saya lihat adalah masalah perubahan angka ya di Sirekap dan dari form C hasil. Itu satu. Yang kedua, yang sudah saya kerjakan selain daripada yang sudah saya sampaikan di NTT, di Jatim, juga di Riau, di Banten dan di Sumut, yang sudah saya coba unduh dari pemilu 2024. Kemudian tadi ada pertanyaan soal rekap. Nah, saya lupa nih pertanyaannya dari Mas Refli yang ketiga nih, saya rekap. Tapi saya coba ke pertanyaan dari dari KPU. Saya tidak melakukan akses rekap kecamatan karena saya tidak tahu dari mana saya mendapatkannya. Saya hanya dari C hasil dan kelurahan saja. Saya tidak melakukan itu. Kemudian pertanyaan asli atau tidaknya, dari awal saya katakan ini semua screenshot dari
pemilu2024.gov.id. Jadi semua screenshot itu saya ambil dan saya di PowerPoint saya taruh semua linknya. Ya, jadi saya tidak hanya sekedar terus saya crop atau apa enggak, semua ada referensinya, jam berapa, versi berapa, itu semua ada referensinya Pak Oto. Misalkan tadi disampaikan formulir C hasil itu ada keanehan karena misalkan kenapa di TIP-X? Karena form C hasil yang ada angka talinya itu yang difoto dan kemudian akan dibaca oleh sistem. Kalau itu menggunakan Renvoy model dokumen hukum, nanti pembacaannya hasilnya akan berbeda. Maka secara aturan menggunakan TIP-X. Ya, nanti sekaligus baik kami jelaskan. Diserahkan yang diminta nanti di. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Amrin keterangannya. Terima kasih ya Mulia. Terima kasih ya Mulia. Baik. Terima kasih. Baik, saudara-saudara, karena sudah waktunya istirahat atau sholat. Berarti bukti-buktinya ini berdasarkan screenshot dari link-link yang didapatkan. Mungkin begitu ya, menurut Anda bagaimana? Sampai di sini, Luli Kania temani waktu Anda, dan terima kasih banyak.